Ricky, apa yang saya dapat dari Tuhan tuh hari-hari ini adalah dwelling in the secret place of the Most High. Jadi kita semua pasti tahu Mazmur 91 di masa-masa COVID ini ya. Pasti semuanya. Kenapa? Sorry. Tadi ada yang ini. Lainnya. Oke. Jadi hari-hari ini tuh kita pasti tahu Mazmur 91 dan ini pasti doa-doa kita juga ya. Tanpa disangka-sangka 2020 kita dimulai dengan satu wabah yang sedemikian menggoncangkan dunia, dan yang saya lihat hari-hari ini adalah the spirit of fear, ya. Jadi di balik ini semua sebetulnya, bahkan kalau kita lihat ya data-data tuh sebetulnya menunjukkan, saya kemarin juga di UI tuh kita bahas ya, karena UI itu mau kasih policy note gitu ya, kita bahas ya. Memang ini udah ditetapkan jadi bencana nasional, tapi sebetulnya bencananya itu belum datang. Karena ini masih pra bencana gitu ya. Jadi antisipasi aja, berusaha diantisipasi. Tapi yang kita lihat hari-hari ini dan itu nggak bisa disangkal adalah ketakutan. Jadi roh ketakutan itu begitu kuat membuat orang itu akhirnya berperilaku, dan kita harusnya, saya percaya harusnya kita tuh berbeda. Kita harusnya beda sama orang dunia. Kita yang sudah mengenal Yesus Kristus yang adalah anak-anaknya, kita harusnya berbeda. Tapi memang nggak mudah gitu ya, nggak mudah di tengah wabah yang saat ini yang melanda dunia, dan kita dengar begitu banyak juga korban-korban berjatuhan, walaupun kalau dilihat data di Amerika tuh Trump suka bilang yang mati karena virus flu itu 80.000 setahun ini aja, sekarang baru cuma berapa gitu ya. Tapi the fear gitu ya. The fear itulah yang akhirnya melumpuhkan kita gereja. Tapi kita gereja ini di hari-hari ini kita harus bangkit gitu. Karena kita harusnya menjadi jawaban, dan kita harusnya menjadi orang yang berbeda yang bisa memberikan pengharapan kepada dunia. Nah, di tengah masa-masa seperti ini pasti Mazmur 91 tuh sangat populer karena kita pegang janji Tuhan ini. Cuma apa yang Tuhan bukain ke saya belakangan ini adalah ayat 1 dari Mazmur 91 itu sebetulnya kuncinya. Kuncinya kita bisa ngalamin 10.000 rebah di sebelah kanan kita, 10.000 di sebelah kiri kita, dan itu tidak menimpa kita. Ini bukan ayat sembarang ayat, ini bukan ayat untuk semua orang, ini juga bukan ayat untuk semua orang yang memanggil Tuhan, Tuhan gitu ya. Tapi kuncinya itu ada di ayat 1. Dibilang di situ, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Sebetulnya ini adalah kunci dari semua janji Tuhan yang lain yang dia berikan di satu Mazmur 91, itu kuncinya ada di ayat 1. Nah, kalau kita baca di dalam bahasa Inggrisnya, ini menarik sekali, karena dibilang, He who dwells in the secret place of the Most High. He who dwells in the secret. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan, orang yang duduk dalam lindungan ya, lindungan yang maha tinggi. Tapi di dalam bahasa Inggrisnya, itu sebabnya saya kemarin kasih ke Ricky temanya, topiknya tetap dalam bahasa Inggris, karena ini yang lagi Tuhan hari-hari ini bukain. He who dwells in the secret place of the Most High. Hari-hari ini yang akan terluput itu adalah yang tinggal diam. Dwell is not visit. Tinggal diam itu bukan cuma lagi visit, berkunjung gitu ya. Tapi tinggal diam di mana? Tinggal diam of the secret place, in the secret place of the Most High. Di sini ada tiga kata yang kita bisa perhatikan ya. Dwells, lalu secret place ya, tempat rahasia the Most High. Nah, orang yang duduk diam di tempat lindungan yang maha tinggi inilah yang akan mengalami semua yang Tuhan janjiin di Mazmur 91. Kalau kita baca di situ, Dia yang akan melepaskan engkau. Jadi kita terlepas dari jerat
penangkap burung, kita terlepas dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi kita, di bawah sayapnya kita akan berlindung. Kita tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, dibilang terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah engkau buat tempat perteduhanmu. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan berfirman bahwa firman-Nya tuh tidak akan pernah bumi boleh berlalu, tapi firman-Nya tinggal tetap, gitu ya. Bahwa kita harus percaya bahwa apa yang Dia janjikan, Dia tuh amin. Dia dibilang di dalam Perjanjian Lama ya, God is not a man that he should lie. Tuhan tuh bukan manusia sampai Dia harus berbohong. Masakan Dia berjanji dan tidak menepatinya? Tuhan sekali Dia berfirman, Dia adalah Tuhan. Dia punya kedaulatan. Dan ini yang akan kita terima. Jadi hari-hari ini yang perlu kita coba cari tahu adalah how to get this promise gitu loh. Gimana untuk bisa dapetin janji-janji ini. Dan kuncinya itu ada di ayat 1. He who dwells in the secret place of the Most High. Nah, saya dulu berpikir Mazmur 91 ini yang nulis Daud. Ternyata Mazmur 91 ini yang tulis Musa. Dan waktu jadi ada buku orang-orang berhikmat gitu yang dipakai oleh orang Ibrani, itu dia ditulis di sini Musa dapetin ayat ini, dia tulis ayat ini itu waktu dia naik ke gunung ketemu Tuhan di Keluaran 24. Kalau kita lihat di Keluaran 24 ya. Di situ Musa di Gunung Sinai. Mulai ayat 12 sampai ayat 18 mungkin, karena di sini saya juga nggak bisa terlalu lama, katanya 20-25 menit. Musa di Gunung Sinai, di situ dia tuh lagi naik ke gunung karena dia mau ketemu Tuhan, gitu ya. Dia di situ dia dapat firman Tuhan, tulis 10 firman Tuhan. Tapi di sini di ayat 15 ya dibilang, Keluaran 24 ayat 15, mungkin nanti kalau mau baca juga sendiri. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnya lah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Jadi ini Musa tulis Mazmur 91 waktu dia mengalami dia naik ke gunung Tuhan itu. Kenapa dia bisa tulis itu? Karena dia ngalamin sendiri. Waktu dia mendekat kepada Tuhan, dia masuk ke dalam kemuliaan Tuhan itu. Ngalamin Tuhan. Nah, hari-hari ini yang saya percaya Tuhan panggil setiap kita, anak-anaknya, itu untuk memperbaharui lagi persekutuan kita sama Tuhan. Dwells di situ bicara tentang persekutuan. Gimana kita bisa hidup diam di dalam hadiratnya. Hari-hari ini yang Tuhan bukain ke saya adalah kuncinya kita bisa luput dari semua ini. Kita diluputkan itu waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan itu seperti waktu Musa naik ke gunung. Di situ awan meliputi, dan waktu dia dipanggil Tuhan naik ke dalam, masuk, kan tadi dibilangkan masuk ke dalam awan itu. Di situ dia tulis Mazmur 91. Jadi waktu kita tinggal diam di dalam secret place itu bicara tentang hadirat Tuhan. Waktu kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita nikmatin hadirat Tuhan. Kita tuh bisa enjoy God. Enjoy God. Dan apa yang kita baca di Mazmur 91 itu jadi bagian kita. Nah, kenapa? Kuncinya di mana nih? Kuncinya berarti tadi kita diam, kita tinggal diam, lalu kita masuk ke dalam secret place. Secret place itu kan
tempat yang begitu personal gitu ya, tempat yang begitu personal. Kalau hari-hari ini kita mengenal Tuhan mungkin hanya sebatas mengenal saja, ini waktunya untuk kita cari Dia lebih lagi. Ini waktunya untuk kita, ini udah mau habis lagi ya Zoom-nya. Ini waktunya untuk kita tuh mengenal Dia lebih lagi, punya persekutuan yang intim. Punya persekutuan yang intim dan mengenal siapa Dia. Hari-hari ini yang paling penting adalah tadi, He who dwells in the secret place of the Most High. Kita nggak akan bisa ngalamin ini semua tanpa kita punya pewahyuan bahwa Dia, Tuhan yang kita sembah itu, is the Most High. Tuhan yang tinggi, yang kalau dibilang kan yang Tuhan yang maha tinggi gitu ya. Most High ini kalau kita lihat di Ibrani ini dibilang El Elyon. Jadi Tuhan yang Most High ya, the Most High God, Tuhan yang maha tinggi itu bahasa Ibraninya tuh El Elyon. El Elyon ini itu datang dari root word yang artinya tuh sebetulnya tuh ascend, naik gitu ya, naik ke dan kita tahu siapa yang naik, siapa yang bangkit dari kematian, dan siapa yang duduk saat ini di surga. Nah, mungkin sedikit lagi saya mau bacain aja langsung ke Efesus ya. Kita coba baca Efesus. Mungkin nggak semuanya kita sempat bahas saat ini, tapi paling tidak kita coba kita renungin Mazmur 91 ayat 1 ini ya. Efesus 1 bisa keluarin Efesus 1 atau saya bacain aja. Efesus 1 kalau kita lihat ya di situ itu tentang Paulus, dia berdoa. Dan ini saya percaya ini juga harusnya jadi doa kita hari-hari ini ya. Di situ Paulus berdoa, dia bilang gini, aku berdoa kepada Tuhan untuk membuka mata hati kamu supaya kamu mengerti panggilan seperti apa gitu ya. Jadi di sini nih saya nggak bacain satu-satu, tapi intinya di situ kalau kita lihat ya, Paulus dia bilang gini di ayat 17, aku meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia ini, Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi status kita tuh sekarang ya, kita ini orang kudus. Kita ini bukan orang berdosa, kita orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Dan dia bilang, Paulus berdoa, agar kamu tuh mengerti ya, betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi kamu, orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Bagi saya yang percaya, bagi kita semua yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus Yesus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jadi bayangin ya, di sini intinya Paulus tuh berdoa gini, aku berdoa biar Tuhan buka mata hati kamu, memberikan roh hikmat dan roh pewahyuan supaya kamu mengerti bahwa seperti apa warisan yang Tuhan sudah sediakan buat kamu orang-orang kudus. Dan seperti apa kuasa yang Dia berikan kepada kita orang percaya. Yaitu dibilang kuasa yang sama yang dipakai Tuhan untuk membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga. Kuasa yang sama itu yang diberikan kepada kita. Dan saat ini Yesus itu adalah Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Kalau kita tadi balik lagi ke Mazmur 91 ayat 1. Dia bilang, He who dwells in the secret place of the Most High. Siapa yang berdiam, yang ini nih, nempel di patoknya gitu ya. Diam di dalam hadirat Tuhan, di dalam pewahyuan. Bahwa kita ini orang-orang kudus yang sudah ditebus mahal harganya. Dan kita ini diberikan warisan yang luar biasa kemuliaannya. Dan kita ini diberikan kuasa yang begitu besar. Dibilang kuasa yang sama yang dipakai untuk membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanan Bapa di surga. Kuasa itu yang diberikan kepada kita. Dan kalau kita baca lanjutin di sini,
Dibilang, dia yang mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, dan penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat, kepada kita, sebagai kepala. Kita adalah jemaat, dia sebagai kepala dari segala yang ada. Dan dibilang ayat 22 ini luar biasa. Dan segala sesuatu diletakkan di bawah kakinya, dan dia telah diberikan kepada kita jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan akan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Di dalam bahasa Inggrisnya ini luar biasa. We are the fullness of Christ. We are the fullness of Christ. Kita nggak main-main loh. Dan kalau saat ini kita berhasil diintimidasi sama COVID, shame on us gitu. Tapi ini bukan cuma sekedar orang yang ada di KTP Kristen. Firman di ayat 91, Mazmur 91 ayat 1 tadi itu bicara mereka yang tinggal diam di bawah naungan yang maha kuasa, yang maha tinggi dibilang. Jadi artinya apa? Kita yang tinggal diam, bersekutu, punya persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Yang hidup hari demi hari ada mengalami hadirat Tuhan. Dan kita punya pewahyuan siapa Yesus kita ini. Karena dibilang di sini, yang maha tinggi, itu artinya sebetulnya kalau kita lihat tadi El Elyon itu artinya the ascended one, yang sudah naik. El Elyon itu bicara tentang Yesus Kristus. Jadi Mazmur 91 ini itu hanya untuk orang Kristen yang percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus yang saat ini sudah dibangkitkan dan duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Dan tadi dibilang semua nama, penguasa, pemerintahan, kerajaan, semua nama termasuk apa? Termasuk COVID. Termasuk apa? Termasuk segala sakit penyakit yang bisa kita sebut. Semua nama itu ditaruh, diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan tadi dibilang, kita adalah tubuh. Dia dijadikan kepala, kita adalah tubuh. Kalau kita adalah tubuh, katakanlah kita bilang, ya saya bukan seperti Paulus, kita mungkin hanya kelingking aja. Tapi tetap nama, semua nama itu berarti ada juga di bawah kaki kita. Tapi ini harus menjadi pewahyuan buat kita. Ini bukan sesuatu spelling ya, spelling itu apa, mantra yang kalau kita baca Mazmur 91 terus terjadi. No. Firman Tuhan itu harus hidup dan memberikan kita pewahyuan sampai kita bilang, wow, yes, aku ini anak Tuhan, aku ini tubuhnya, dan aku ini adalah kepenuhan dia, dan aku diberikan kuasa yang sama yang dipakai Tuhan untuk membangkitkan Kristus Yesus dari kematian, mendudukkan di sebelah kanannya di surga. Kuasa yang sama itu aku terima. Itu harus jadi pewahyuan dulu. Dan itu nggak mungkin jadi pewahyuan kalau kita tuh nggak punya persekutuan, kalau kita nggak hari demi hari berendam di dalam hadiratnya. Saya mau ajak kita semua, kalau saya dikasih kesempatan untuk share ini juga termasuk untuk mengingatkan saya pribadi. Mari hari-hari ini kita bangun persekutuan kita. Kekristenan itu bukan cuma kita ke gereja, kita mungkin ibadah. No, yang hari-hari ini Tuhan lagi cari adalah seperti kalau kita nanti baca di Hagai ya, Hagai 1, Hagai 2. Tuhan tuh lagi bilang gini, aku lagi cari orang yang mau bangun rumah bagiku. Karena di Hagai itu Tuhan lagi ingetin kita, bilang, kamu bilang, kamu menabur banyak tapi kamu membawa pulang sedikit. Kenapa? Karena kamu semua sibuk dengan membangun rumahmu sendiri, sementara rumahku tetap menjadi reruntuhan. Rumah Tuhan itu bicara apa? Tubuh kita nih baitnya. Dan waktu Tuhan bilang, bangun rumahku, maka naiklah ke gunung, bawalah papan, bangunlah rumahku. Bangun rumah itu maksudnya apa? Itu bukan kegiatan bagus ya, kita melayani, kita apa segala macam, itu adalah tanda kita mengasihi, memancarkan kasih Kristus. Tapi jangan juga kita lupain persekutuan pribadi kita sama dia. Karena hari-hari ini yang lagi Tuhan cari itu Maria dan bukan Marta. Kita percuma jadi Marta ya, kalau kita nggak punya hubungan pribadi. Karena hari-hari ini, hari-hari yang jahat. Hari-hari yang jahat. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Karena beberapa hamba Tuhan bahkan udah bilang, bisa jadi kedatangan Yesus itu kita bisa saksikan gitu loh.
Who knows? Waktu dan musimnya, waktunya, tepat waktunya kita nggak tahu. Tapi di Matius 24 Tuhan Yesus bilang, kamu harus tahu musimnya, kamu anak-anak terang. Kamu harus tahu musimnya, waktu pohon ara itu udah bertunas, kamu harus tahu hari-hari itu sudah dekat. Gitu. Kita harus tahu musimnya. Hari-hari ini kita perlu cari Tuhan lebih lagi. Kita perlu bangun persekutuan lebih lagi. Itu doa saya cuma bilang, Tuhan, saya nggak mau lewatin satu hari tanpa saya merasakan hadirat-Mu. Tanpa saya punya persekutuan. Kadang-kadang saya sibuk dengan meeting, ngajar apa segala macam, walaupun online aja, ada di sela-sela waktu pagi-pagi, saya coba usahain pagi untuk saya bangun persekutuan saya dengan Tuhan. Saya baca firman, saya dengerin khotbah dari YouTube, dari apa, saya doa, sampai saya ngalamin terobosan, sampai saya harus ngalamin hadirat Tuhan. Jangan pernah kita lewatin satu hari tanpa kita merasakan hadirat Tuhan. Karena tadi balik ke Mazmur 91 ayat 1, Dia yang tinggal di dalam the secret place of the Most High. Secret place itu tempat yang sangat pribadi. Gimana kita bangun hubungan yang sangat pribadi, yang sangat intim hari-hari ini. Itu aja yang menjadi kunci kita bisa melihat kita tuh diluputkan dari apapun yang terjadi di dunia ini. Karena itu janjinya. Dan kita tuh harusnya marah. Kalau saya kadang-kadang kalau saya lagi doa, saya bisa marah. Saya bilang, hey COVID, you have no right over me. Kau nggak punya hak atasku, atas keluargaku. Kenapa? Karena Yesusku sudah mati. Bayarnya mahal sekali. Dia sudah bayar itu semua buat saya. Dan tidak perlu ada pembayaran ganda. There is no need for double payment. Everything's been paid full price by the blood of Jesus. Dan waktu kita terima ini, itu menjadi pewahyuan buat kita, bukan cuma sekedar knowledge gitu ya, tapi itu menjadi satu firman yang tiba-tiba mengubahkan kita. Kita bisa tiba-tiba percaya, Lord Jesus, aku percaya, aku terima bahwa Engkau sudah bayar itu semua. Dan seperti Musa, kita naik ke atas gunung itu, ke atas gunung, masuk ketemu dengan Tuhan. Karena dibilang tadi kalau kita baca di Keluaran 24 tadi, waktu Musa masuk, awan itu tuh kemuliaan Tuhan. Awan itu seperti api yang menghanguskan. Waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan, nothing can touch us. Waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan, no germ, nggak ada sakit penyakit, nggak ada apapun bisa mendekat sama kita. Hadirat Tuhan tuh menaungi kita seperti kayak Musa masuk ke dalam awan kemuliaan Tuhan itu. Waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita tuh diliputi oleh kemuliaannya. Di dalam kemuliaan Tuhan nggak ada kegelapan yang bisa datang gitu. Itu sebabnya kita bisa ngalamin apa semua yang Tuhan janjiin di dalam Mazmur 91. Kuncinya satu, kita bangun persekutuan kita. Jangan lewatin satu hari tanpa kita rasain hadirat Tuhan. Kita mulai dari menyembah, kita doa, kita menyembah. Mungkin kalau kita lagi, saya kadang-kadang sekarang sambil tidur pun saya terus pasang lagu apa. Jadi kadang-kadang ya saya dengerin YouTube ya, khotbah apa segala macam, saya nggak matiin. Ntar bisa tiba-tiba ya jam 2 pagi saya kebangun ya, saya dengar ada satu sentence, satu firman yang Tuhan tuh cuma mau saya dengar. Jadi saya bangun, saya dengar itu, saya bilang, amen, yes, I receive Lord. Tapi gimana kita pakai waktu-waktu ini untuk terus bangun persekutuan kita sama Tuhan, karena itu saja yang akan bisa meluputkan kita. Dan kita tuh dalam hadirat Tuhan, there is no fear. Yang paling indah sebetulnya dari semuanya, waktu kita bersekutu sama Tuhan, kita nggak lagi dikuasai oleh rasa takut. Sekarang kita cek uji kita masing-masing. Kalau kita hari ini, kita mungkin melakukan apapun juga berdasarkan fear, artinya tidak ada iman di situ. Dan tanpa iman kita nggak mungkin memperkenan Tuhan. Dan Firman bilang, unbelief is a sin, gitu ya. Ketidakpercayaan itu adalah dosa. Jadi hari-hari ini kita tuh harus, yang paling penting adalah kita harus overcome the fear dulu. Gimana kita bisa ngatasin itu supaya kita tuh punya peace. Kita berjalan, kalaupun kita ada di rumah, kita tuh punya peace. Kita nggak ditakut-takutin sama COVID. Karena kita tahu COVID is under Jesus' feet. COVID itu udah ada di bawah kaki Yesus. Dan Yesus sudah bayar semua. Kita harus berangkat, perjalanan iman kita itu harus di garis akhirnya Yesus. Di 2000 tahun yang lalu waktu dia disalib, dia bilang, it is finished. Artinya apa? Sudah selesai. Waktu
Di mana Yesus berkata, sudah selesai, disitulah starting point kita. Kita tuh berangkat berjalan dari apa yang sudah diselesaikan Yesus. Jadi kita bukan earn itu lagi, kita bukan berusaha mendapatkannya itu lagi, tapi kita terima itu karena semuanya udah dibayar lunas oleh Yesus. Dan itu yang menjadi doa saya hari-hari ini, kalau saya bisa share, mari sama-sama kita sama-sama pastiin hari-hari ini kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita bangun lagi persekutuan sama Tuhan, bangun rumah Tuhan yang adalah kita sendiri. Kalau kita baca di Kisah 13 atau 15 itu bahwa He will return, Tuhan akan kembali untuk membangun Pondok Daud yang sudah jadi reruntuhan. Pondok Daud itu bicara tentang tabernakel kan. Tabernakel itu kan adalah tubuh kita. Dan waktu kita ngomong Pondok Daud itu bicara tentang waktu bagaimana Daud itu membangun hubungan pribadinya sama Tuhan. Dan luar biasanya di kisah itu dibilang, and the latter temple, jadi waktu Pondok Daud itu dipulihkan, dibangun kembali, Pondok Daud yang terkemudian itu akan lebih lagi kemuliaannya daripada Pondok Daud yang sebelumnya. Kenapa? Karena kita punya roh Allah. Di zaman perjanjian lama, bahkan Daud itu roh Tuhan itu cuma hinggap. Gitu ya. Saat ini waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada satu garansi karena Yesus bilang, aku berikan rohku sebagai materai. Dan itulah jaminan kita sampai nanti kita ketemu lagi sama Tuhan Yesus muka dengan muka. Dan hari-hari ini mari kita cuma pastiin aja, kita terus tinggal diam di dalam hadirat Tuhan. Bukan artinya kita terus ada di pojok berdoa terus, saya sambil ngajar, saya apa segala macam, tapi saya terus connect gitu loh. Kayak kita terus pasang handphone gitu ya, kita ngomong mungkin sama anak kita, sama suami kita, handphonenya nggak dimatiin, tapi kita bisa tetap berkegiatan, tapi kita tetap connect. Nah, itulah yang mungkin hari-hari ini Tuhan mau untuk kita bangun, kita pastiin, supaya kita tuh pertama-tama, kita bisa menangkan dulu dari intimidasi dan roh ketakutan yang saat ini sedang melanda dunia. Karena kita harus jadi jawaban, kita harus jadi saksinya. Karena saya percaya hari-hari ini justru kita akan melihat tuaian yang besar. Karena sebelum Yesus datang, itu harus ada tuaian yang besar. Gospel itu harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Dan disinilah kita harus mulai berperan. Gimana kita bisa sampaikan kabar baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan kita sampaikan bahwa Yesus itu Tuhan. Dan di dalam Dia itu ada kemenangan. Amin. Kita satukan hati dan kita berdoa dulu. Saya mau ajak kita semua berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman ya Tuhan. Bapa, Engkau yang saat ini buka mata kami lebih lagi ya Bapa. Buka pengertian kami lebih lagi, agar kami mengerti siapa kami di dalam Kristus. Agar kami mengerti bahwa Yesus yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa di surga adalah El Elyon, the Most High God. Tuhan yang maha tinggi. Dan waktu kami bersekutu, waktu kami tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan, di dalam tempat rahasia-Mu, maka kami bisa mengalami Engkau dahsyat Tuhan, karena Engkau yang akan meluputkan kami Tuhan. Kami boleh tetap berjalan dengan damai sejahtera. Kami boleh tetap berjalan dengan penuh kemenangan. Bapak, aku berdoa untuk setiap kami yang saat ini mendengarkan firman, biar kami boleh diubahkan Tuhan. Iman kami boleh dibangkitkan Tuhan. Kami bukan lagi orang-orang yang bisa ditakut-takuti, tapi kami punya iman dan kami percaya itu semua sudah dibayar oleh Yesus. Dan saat ini kami mau klaim Tuhan. Kami mau klaim Tuhan. Biarlah kemenangan Kristus itu juga akan menjadi bagian kami. Kami akan nikmati Tuhan. Bagaimana Engkau meluputkan kami sehingga 1000 boleh rebah di sisi kami, 10.000 di sebelah kanan kami, tapi itu semua tidak akan menimpa kami. Karena Engkau yang berjanji dan janjimu adalah ya dan amin. Karena kami mengenal nama-Mu, karena kami mengenal siapa Engkau, yaitu Kristus yang sudah bangkit dan duduk di sebelah kanan Bapa di surga. The Most High God. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.